Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, puji syukur kita panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dan Allah berikan secara gratis. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Nabi yang telah memperlihatkan kita jalan yang amat lurus sehingga kita selamat di dunia, begitupun di yaumul qiyamah insyaallah. Teman-teman sekalian yang sama-sama berbahagia. Jadi itulah tadi penjelasan saya tentang takhrij hadis itu apa, pengertian takhrij hadis dan kenapa takhrij hadis itu bisa muncul dalam ilmu hadis. Jadi pada malam hari ini kita lanjut dengan metode debat. Jadi pada teman-teman sekalian, ada yang bisa berpendapat apakah debat itu diperbolehkan dalam agama Islam. Ada yang bisa berpendapat? Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lebih awal saya sampaikan bahwa Anggota PBDDI pernah menyampaikan bahwa berbeda dalam sebuah forum itu tidak apa-apa. Dalam suatu forum seperti ini berbeda tidak apa-apa. Nanti keluarnya harus sama-sama lagi, sama-sama Islam. Maka kita ini kan dalam suatu forum, boleh jadi di kubu sana ada pendapatnya, di sini juga ada pendapatnya. Yang penting dalam satu lingkaran keilmuan, tidak apa-apa. Contohnya saja kan dalam bahasa kan berbeda-beda seperti ini. Itu menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman untuk menyampaikan argumennya masalah debat ini kita pada malam hari ini. Jadi pada intinya debat itu diperbolehkan ya, asalkan jangan mendahulukan ego kita atau jangan mendahulukan emosi kita saat berdebat, karena itulah yang akan dipermasalahkan dalam Islam. Itulah yang tidak diperbolehkan dalam debat, yaitu memperdahulukan emosi kita atau ego kita. Jadi tema perdebatan kita pada malam hari ini yaitu takhrij hadis, apakah masih efektif atau efisien pada zaman sekarang. Jadi saya bagi dua kelompok, ada sebelah kanan saya pro atas takhrij hadis apakah efisien pada zaman ini atau sudah tidak, dan sebelah kiri saya itu kontra terhadap takhrij hadis apakah efektif sekarang ini atau sudah tidak. Jadi saya persilahkan kepada tim sebelah kanan untuk menyampaikan pendapatnya kenapa takhrij hadis masih efektif pada zaman sekarang. Oke, pada kita persilahkan. Oke, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan moderator. Ya. Mengapa takhrij hadis itu masih efektif di zaman sekarang ini? Ya. Karena kita bisa melihat secara pengertian takhrij hadis. Secara istilah dalam ilmu hadis, takhrij itu merupakan upaya untuk mengetahui sumber hadis, ya, dari kitab-kitab hadis, ya. Baik itu dalam menilai dari sisi rangkaian perawi, sanad, matannya. Nah, itu sangat penting. Karena di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang menyalahgunakan hadis. Dia tidak tahu bahwa ini hadis sahih, dia tidak tahu bahwa ini hadis dhaif, dia tidak tahu bahwa ini hadis hasan. Dari segi berbagai periwayatan hadis. Maka ini sangat penting sekali kita takhrij hadis pada zaman sekarang ini. Dan manfaat takhrij hadis, kita bisa mengetahui keberadaan hadis pada kitab-kitab primer.
ya, kitab-kitab primer hadis dari berbagai ragam sanad, baik itu dari kitab-kitab ulama, ya, kitab-kitab kontemporer. Dan juga tujuan dari takhrij hadis ini sangat baik, ya, seperti yang saya katakan tadi. Karena untuk mengetahui sumbernya itu perlu penelusuran, ya, perlu penelitian yang mendalam. Karena banyak orang yang menyalahgunakan hadis. Bahkan ada yang lebih parah. Itu bukan hadis, malah dia sebut hadis, ya. Bahkan ada yang hadis dhaif, dia sebut sebagai hadis sahih. Dan inilah yang menjadi salah satu masalah yang fundamental ketika para dai-dai itu menyampaikan hadis-hadis yang tidak semestinya. Mungkin itu saja, moderator. Oke, cukup. Kita ke kontra. Kenapa bisa dia beranggapan kenapa takhrij hadis itu sudah tidak berfungsi pada zaman sekarang ini. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya sangat setuju tadi dengan komentar pihak atau kubu sebelah sana bahwa takhrij hadis betul memang diperlukan. Tetapi ketika kita ingin melihat zaman, tentu ulama dulu dengan ulama sekarang itu berbeda. Ya, ulama dulu dengan sekarang itu berbeda. Kita lihat itu kalau ulama dulu itu betul-betul istilahnya paham tentang ilmu yang didalami, ilmu yang ditekuni, sedangkan ulama sekarang berbeda. Jadi memang dulu takhrij hadis itu sangat penting supaya apa? Jelas dari segi sanadnya, matannya, rawinya. Tapi sekarang kan sudah ada kitab-kitab induk yang membahas semua itu. Sudah ada kitab induk yang membahas tentang sanadnya, makna hadisnya, isi hadisnya. Ya seperti itu. Saya kira sudah tidak diperlukan lagi di zaman sekarang. Apalagi ada ulama yang sudah berani misalnya mendhaifkan hadis di kitab induk. Di kitab induk ini loh. Padahal ini sudah ulama besar yang mengarangnya. Nah, ada kemudian ulama yang muncul yang entah dari mana datangnya, yang entah dari mana sangat keilmuannya, tiba-tiba mendhaifkan hadis. Kayak ini yang sangat fatal. Jadi kalau menurut saya, kalaulah sudah diteliti oleh ulama-ulama sebelum kita, ulama-ulama terdahulu, maka di zaman sekarang tinggal kita ikuti mana yang jelas, kan sudah ada semua dalam kitab-kitab hadis itu tersendiri. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, dari tim yang pro apakah ada sanggahan atau tidak? Persilahkan. Baik, saya sangat sepakat dari saudara yang pro terhadap takhrij hadis, bahwasanya di dalam kitab-kitab induk itu telah dijelaskan, ya, tentang hadis-hadis, baik itu dalam kitab Kutubus Sittah, ya, ataupun yang pernah saya lihat di dalam Riyadhus Shalihin. Tetapi banyak orang, ya, yang menyalahgunakan hadis ini. Walaupun sebenarnya ulama-ulama kita dulu itu telah memahami betul tentang metode-metode hadis ini, tetapi orang sekarang itu menyalahgunakannya. Ya, seperti yang saya katakan, dia tidak bisa membedakan mana hadis dhaif, hadis sahih, hadis hasan. Ya, dia masih entah belantah lah masalah itu. Dia tidak bisa membedakan. Bahkan sampai menyampaikan ini sahih, ya, sampai ke Rasulullah SAW. Ya, lebih parahnya lagi, banyak yang mereka hujahkan kepada hadis-hadis yang dhaif itu. Ya, makanya saya tidak sependapat dengan saudara yang pro terhadap seperti yang tadi. Makanya takhrij hadis di zaman sekarang ini perlu sekali. Jadi untuk mengetahui, ya, atau perlu kita bedah kitabnya. Nah, kita pilih ini hadis hasan sekalian, ya, hadis dhaif sekalian, ini hadis sahih sekalian. Sahih bisa ditahu, ya. Karena banyak juga orang-orang zaman sekarang ini ingin memahami ilmu agama, tapi dia tidak bisa menelaah kitab-kitab itu. Ya, mungkin itu saja, moderator. Ya, bagaimana? Apakah bisa disanggah atau bagaimana? Baik, ya sebenarnya memang
butuh di zaman sekarang, tapi tidak sepenting di zaman dulu. Kalau di zaman sekarang takhrij hadis itu bukan final, tetapi sekedar untuk wawasan saja. Ya, jadi zaman sekarang sekedar untuk wawasan. Tapi saya juga tadi tidak sependapat dengan pandangan beliau kalau dibedah, karena seperti misalnya sekelas kitab Sahih Bukhari ini mau dibedah itu terlalu padahal itu kata itu kan sudah kitab hidupnya. Bahkan dalam kitab hadis kan sudah dibagi tentang nikah, wudhu. Bahkan dalam kitab hadis itu kan dijelaskan, bahkan ada kitab hadis yang menjelaskan kumpulan hadis-hadis dhaif, kumpulan hadis-hadis ya tingkatan hasan begitu. Jadi kalau istilahnya mau dibedah lagi kitab-kitab Indo ini, mungkin itu tindakan yang kiranya tidak perlu lah. Pertama ada lebih awal tadi sampaikan setuju dengan takhrij hadis sekarang, tapi untuk sekedar wawasan saja, tidak perlu misalkan betul-betul kita dari karena memang sudah ada, tapi untuk sekedar wawasan saja, mengulang apa yang sudah didasari oleh ulama-ulama dulu. Seperti yang disampaikan bahwa ada dai-dai yang menyampaikan bahwa ini hadis ini, itu sebenarnya juga di kesalahan personal saja, kesalahan orangnya yang menyampaikan hadis tersebut. Mungkin dia tidak paham tentang alurnya bagaimana, jadi menyampaikan sepengetahuannya saja, tidak mendalami betul. Gitu dari saya. Bagaimana kelompok sebelah? Masih ada. Baik, dari pihak pro tadi ya. Sebenarnya beliau tadi ini telah menerima jawaban kita. Karena kenapa? Dia mengatakan bahwa masih bisa, ya, efektif sekali. Artinya menambah wawasan. Makanya maksud sebenarnya dari pihak kami itu artinya memberikan wawasan terhadap orang-orang di zaman sekarang. Makanya penting takhrij hadis untuk mengetahui. Ya. Masalah membedah tadi, saya tidak mengatakan bahwa dibedah untuk dirubah secara keseluruhan, tetapi maksud saya ingin menyamakan ada sahih, ya, sekedar diterangkan di situ supaya orang-orang di zaman sekarang ini paham, ya. Karena menelusuri untuk mengetahui itu berarti. Nah, karena banyak orang yang masih salah paham tentang hal-hal seperti ini, ya. Dan beliau tadi sudah sependapat, ya, bahwasanya untuk menambah wawasan berarti pendapat saya diterima sedikit ini moderatornya. Mungkin seperti itu, ya. Karena beliau mengatakan ya menambah wawasan, ya, artinya efektif di zaman sekarang. Mungkin itu saja. Bagaimana, sudah cukup atau masih ada tambahan? Oke, silakan. Oke, baik. Sebenarnya kita perlu cukup untuk menyatukan persepsi saja. Sebenarnya takhrij hadis di sini tujuannya apa? Jangan sampai takhrij hadis di sini betul-betul diteliti hadis yang sudah ada. Kan saya tadi bilang untuk menambah wawasannya. Untuk menambah wawasan bukan lagi untuk betul-betul tahu bahwasanya hadis ini belum ada, belum jelas sanadnya, rawinya siapa, bakarnya bagaimana. Kan sudah ada jelas ulama-ulama dulu. Tinggal untuk menambah wawasan bagi orang-orang yang belum mengetahui seperti itu. Oke, itu saja. Jadi perdebatan kita sudah clear, ya, sudah clear, jadi tidak perlu dipermasalahkan lagi. Seperti itu. Terima kasih. Sudah, ya. Nah, saya tutup perdebatan ini. Jadi pada intinya takhrij hadis itu pada zaman sekarang ini sudah mungkin sudah tidak efektif lagi, karena ulama-ulama terdahulu sudah mentakhrij, menelusuri semua hadis-hadis dengan ilmu yang diperoleh ulama-ulama terdahulu kita. Adapun ketika kita ingin mengkaji sebuah hadis, kita ingin mengetahui sanad atau matan, itu cuma dari segi rasa kepenasaran kita. Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi saya tutup perdebatan hari ini, malam hari ini. Semoga perdebatan kita pada malam hari ini menambah berkah ilmu kita, agar ilmu kita selalu bermanfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri perdebatan kita pada malam hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.